Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena berkat kasih dan karunia-Nya, kita tiba di pagi hari ini dalam keadaan baik, sehat, dan dapat menjalani setiap kegiatan maupun aktivitas kita di pagi hari ini. Namun sebelum kita melakukan kegiatan maupun aktivitas yang akan kita lakukan, mari terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan untuk mengawali setiap aktivitas kita di hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan di surga, terima kasih karena di pagi ini kami dapat bangun dari istirahat tidur kami, dan kami ingin melakukan setiap aktivitas di dalam satu hari ini. Biarlah kiranya Tuhan pimpin, sertai dan berkati kami. Dan pada saat ini kami ingin mengawali pagi kami ini, kami ingin mengawali hari kami ini dengan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Beri kami pengertian, beri kami hikmat, agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Firman Tuhan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus yang adalah firman yang telah menjelma menjadi manusia, dia adalah terang dunia. Dia adalah terang dunia yang memancarkan kebaikan, yang memancarkan kesetiaan, yang memancarkan terang yang berasal daripada surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes kekasih juga telah memperkenalkan bahwa Yesus adalah terang. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9 berkata demikian. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes kekasih memperkenalkan bahwa Yesus adalah terang dunia yang datang ke dunia ini. Pada saat ini, pada saat sekarang ini, banyak orang-orang, banyak umat-umat manusia yang sedang berada di dalam kegelapan, yang sedang membutuhkan terang itu. Mereka sekarang sedang membutuhkan terang yang berasal daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus adalah terang dunia. Dan orang yang ada pada saat ini, yang sedang berada di dalam kegelapan, sedang membutuhkan terang. Dan kita adalah terang dunia juga. Sama seperti yang Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-5
Matius pasal yang kelima, firman Tuhan berkata di dalam ayat 14 sampai ayat 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat yang kekasih di dalam Tuhan, kita adalah terang dunia. Mari kita pantulkan, mari kita pancarkan terang yang ada di dalam kehidupan kita ini. Supaya apa? Supaya Bapa yang ada di surga dapat dikenal dan dapat dimuliakan oleh semua orang. Marilah kita anak-anak terang hidup di dalam terang, hidup di dalam Tuhan, hidup sesuai dengan karakter Allah kita, Yesus Kristus, agar kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan kita. Di pagi hari ini, di hari ini, untuk mengawali setiap kegiatan aktivitas yang akan kita lakukan, mari kita mengingat bahwa di hari ini kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Sama seperti Kristus hidup di dunia ini sebagai terang untuk semua orang, maka kita juga harus hidup sebagai terang untuk semua orang, agar semua orang dapat memuliakan nama Bapa yang ada di surga. Biarlah firman Tuhan secara ringkas pada pagi hari ini membawa kita untuk hidup di dalam terang kasih Kristus. Dan mari kita pantulkan terang Kristus yang ada di dalam diri kita, supaya orang yang ada di sekeliling kita dapat mengenali siapa Yesus kita, siapa Tuhan kita, dan kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan kita. Marilah kita menjadi terang dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.